Pemirsa Polri TV menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, Polri memiliki tugas yang sangat besar untuk mengawal arus mudik agar tetap tertib, aman dan juga lancar, serta kami harus memberikan layanan yang terbaik untuk seluruh masyarakat yang akan melaksanakan mudik. Dan di tahun ini Polri akan menggelar Operasi Ketupat 2023. Kita akan berbincang lebih dalam bersama Kakor Lantas Polri. Sudah hadir saat ini Inspektur Jenderal Polisi Dr. Andes Firman Santiabudi MSI. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, Mbak. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Bapak. Ini Operasi Ketupat direncanakan dari tanggal 17 April Bapak begitu hingga 1 Mei 2023. Apa strategi yang disiapkan untuk Operasi Ketupat 2023 ini? Ya, tentunya yang pertama saya sampaikan operasi ini operasi kemanusiaan. Kita patut berkolaborasi dan ini sudah kita kerjakan tanda kutip ya. Tahun lalu kita boleh berkaca dari sana bagaimana kolaborasi itu menentukan kalau saya boleh bilang keberhasilan operasi. Di sini kita tidak hanya menyangkut kepada para stakeholders, tapi kita juga sudah mulai melibatkan masyarakat sebagai pengguna jalan juga menjadi bagian daripada operasi itu sendiri. Jadi ini bukan operasi mandiri, tapi operasi gabungan. Kita semua berada di sana. Ini yang paling penting. Pelibatan media itu juga menjadi strategi kita di samping strategi-strategi untuk rekayasa yang kita sudah pernah terapkan. Kerjasama dengan media ini sangat penting karena untuk masyarakat tahu ya Pak informasi apa aja yang harus disampaikan oleh Polri. Kemudian tadi Bapak sempat menyebutkan bahwa berkaca dari tahun lalu dikatakan kami sukses begitu ya Pak dan mendapatkan beberapa apresiasi dari berbagai kalangan begitu. Nah apa saja menjadi evaluasi di tahun ini untuk pelaksanaan arus mudik Lebaran 2023? Ya jadi ya kita patut bersyukur bahwa saat itu pekerjaan kita mendapatkan apresiasi, tapi kita juga tidak boleh berpuas diri karena catatan tahun lalu harus kita jadikan catatan. Yang pertama itu catatan ke arah barat, ya di penyeberangan kita ada catatan di sana, karena pada saat di mana pantauan kita di CCTV, wilayah-wilayah itu sudah istirahat, di sana masih berjejer lampu merah yang arah menuju arah pelabuhan. Itu menjadi catatan yang pertama. Catatan yang kedua adalah ketika kita di satu sisi orang senang kita buka untuk one way, tapi di satu sisi ada masyarakat yang tersakiti dari arah Cipularang. Ya, itu menjadi catatan kita. Yang berikutnya catatan itu adalah adanya di sumbatan-sumbatan di rest area. Nah, yang terakhir tentunya kita berharap catatan-catatan seputar tempat lokasi wisata juga menjadi atensi. Yang tidak kalah penting, di jalan-jalan arteri ini harus sama baiknya. Nah, berdasarkan catatan tadi, sejak 2 minggu pasca Lebaran tahun lalu, kami para stakeholders sudah mengadakan rapat-rapat evaluasi. Kita bertemu, kita sharing, kita saling membuka diri untuk melihat sampai sejauh mana kita bisa laksanakan kolaborasi ini. Di samping tentunya hal-hal positif yang bisa kita raih, seperti contohnya kita sudah memanfaatkan traffic counting yang dibuat oleh Jasa Marga. Itu bisa kita jadikan acuan untuk kapan kita akan melakukan cara-cara bertindak kita di lapangan. Jam berapa kita akan melaksanakan kegiatan tertentu, jam berapa kita menghubungi teman-teman di media. Nah ini yang saya katakan tadi menjadi satu catatan penting plus minus yang harus kita kerjakan. Tapi alhamdulillah tahun ini Bapak Menteri PUPR dengan jajaran, Bapak Menteri Perhubungan dengan jajaran, Bapak Menko, Bapak Kapolri, bahkan Presiden mengatensi betul hal-hal yang menjadi catatan kemarin. Angka ini cukup waktu itu ya 85,5 juta masyarakat cukup mengkhawatirkan. Dalam artian dibandingkan dengan tahun sebelumnya di mana 2 tahun kita menghadapi pandemi. Tapi tahun ini ternyata setelah dibuka PPKM dan lain sebagainya angka menjadi 123,8. Karena diprediksi akan meningkat 3 kali lipat bahkan ya Pak di tahun ini hingga ya, tadi kalau persentase bisa sampai 40-50% ya dari 85 menjadi 123 tadi. Betul. Itu yang harus kita antisipasi. Kemudian tadi Bapak juga menyebutkan ada one way. Apakah tahun ini nanti sudah dijadwalkan one way dari tanggal berapa hingga tanggal berapa begitu atau seperti apa Pak? Ya, pasca Rakernis di Bandung kami mengadakan rapat dengan para stakeholders untuk merumuskan
Tahun lalu kita merumuskan satu surat keputusan bersama tentang pengaturan manajemen di lalu lintas pada saat Lebaran. Tahun ini juga kita laksanakan hal yang sama. Ada beberapa perbedaan dalam SKB-nya tadi, mengingat beberapa juga kemajuan yang proses yang sudah dikerjakan oleh pemerintah pada satu sisi. Contohnya jalur yang akan kita gunakan untuk one way pada tahun lalu itu dimulai dari kilometer 47 di arah Cikampek ya. Jadi dari arah Cikampek 47 itu kita sudah one way waktu itu. Ternyata satu tahun berjalan ini Menteri PUPR berhasil menambah satu lajur di arah Cikampek di masing-masing jalur A dan B ya, arah Jakarta dan arah timur, sehingga ini membuka keleluasaan masyarakat yang nanti akan menggunakan jalur MBZ. Baik. Nah, waktu tahun kemarin ini antisipasi bottleneck. Betul. Di kilometer 48 itu bottleneck, sehingga di 47 kita buka one way. Mohon maaf, waktu itu masih kontraflow, ya, jadi ke arah sana. Kenapa kita harus buka? Karena tadi keterbatasan di jalur yang ada. Tapi tahun ini beda. Tahun ini sudah menjadi 4 lajur, MBZ dibuka. Jalur B ke arah Jakarta juga sudah 4 lajur. Sudah 4 lajur, baik. Tapi di Cipali masih Cipali, dua. ya, betul. Masih dua. Walaupun kemarin dari hasil cek kita ke lapangan dengan Bapak Menteri, Bapak Menteri sudah menambah menjadi 3 lajur untuk lokasi-lokasi tertentu, yaitu di depan rest area. Jadi ini mengantisipasi apabila masih terjadi sumbatan di satu badan yang antrian ke arah rest area, sudah ada penambahan lajur baru sebagai pengganti. Nah, ini juga salah satu yang kita gunakan untuk mengantisipasi sumbatan dari rest area yang ada. Nah, kita tahun ini moga-moga akan melaksanakan nanti untuk titik one way itu di kilometer 72 Cipali. Baik, dari 72 Cipali sudah dimulai ya Pak? Dimulainya dari sana, bukan dari Cikampek. Bukan dari Cikampek. Nah, baik. ini keuntungannya adalah dulu saudara-saudara kita yang dari Bandung di Cipularang yang tertahan, tahun ini tidak perlu khawatir lagi, karena kita akan memaksimalkan jalur A yang ada, sudah 4 lajur, paling maksimal saya akan, mungkin nanti berdasarkan traffic counting tentunya, maksimal saya akan gunakan hanya 2 lajur untuk kontraflow. Jadi ada 2 lajur lagi untuk ke arah Jakarta, yang ini yang saya sampaikan kemarin, tidak terjadi stroke di Cipularang, maupun nanti di Bekasi pada saat arus balik. Gitu. Jam-jamnya ada. Baik, berarti salah satu yang menjadi atensi adalah tadi Cipali ya Pak, karena pengurangan jalur ya, begitu. Masih bottleneck sana, masih 2-2. Ya. Untuk traffic counting itu secara real time ya Pak, berarti bisa dipantau di layar di belakang Jadi di sini? kita sudah mengintegrasikan data yang dimiliki Jasa Marga dengan Command Center-nya Korlantas. Jadi bisa di sini dan kilometer 29 tahun lalu. Nah ini terima kasih, itulah kolaborasi yang saya sampaikan tadi. Bisa kita manfaatkan untuk menentukan cara bertindak. Nah, tinggal nanti kapan waktunya kita akan sampaikan kepada masyarakat tentang pemberlakuan ini. Baik, selain Cipali yang menjadi atensi ya Pak, jalur mana lagi atau titik mana saja begitu yang menjadi atensi dari pihak kepolisian agar masyarakat juga tahu bahwa ada waktu-waktu tertentu mungkin untuk melalui jalur tersebut? Ya, katakanlah sekarang sudah ada jalur jalan tol baru yang difungsionalkan, Cisumdawu. Kami kemudian sudah melaksanakan survei ke sana dengan beberapa catatan. Yang pertama, jalur ini kita akan operasionalkan hanya sampai jam 15. Baik, sampai jam 3 sore berarti jam 3 sore saja, karena kondisi jalan yang belum seluruhnya aman dalam artian perlengkapan jalan. Yang kedua, penerangan. Sedangkan di sana menurut rekan-rekan yang bekerja, sore atau malam kabut. Baik. Berarti jarak pandang terbatas. Jarak pandang terbatas, dan kita tidak ingin dalam jarak yang 62 km ini masyarakat terjebak di dalam sana, walaupun dalam kilometer tertentu di sana sudah disiapkan untuk toilet lapangan, tapi tidak ada rest area. Nah, dan di ujung sana, Cisumdawu ini masuk lagi ke Cipali. Masuk lagi ke Cipali. Di kilometer 152. Baik. Nah, kita tidak ingin ini menambah kredit di sana, sehingga kita akan menerapkan nanti buka tutup. Baik. Buka tutup. Kemudian untuk di rest area sendiri Pak, apakah ada pembatasan begitu nanti dengan jumlah kendaraan yang sudah masuk rest area tertentu akan dibatasi, ditutup nanti hingga berkurang berapa kendaraan baru dipersilakan masuk atau seperti apa? Ya, tahun ini kita memperbaiki untuk traffic flow yang ada di rest area. Jadi masyarakat biasanya kalau sudah mendekat ke rest area,
Kalau dia mau ke toilet, langsung ke toilet. Kalau dia ketemu rumah makan favorit, dia langsung ke sana. Iya, baik. Dan itu mengganggu, menimbulkan apa namanya rangkaian Kendaraan satu lajur betul, di jalur satu tol. lajur, betul. Tahun ini kita rubah. Semua yang masuk rest area, masuk dulu ke areal parkir. Silakan turun untuk menikmati fasilitas. Baik. Berarti dikumpulkan dulu ya Pak di tempat parkir, baru mereka bisa menentukan. Kita ingin optimal tempat parkir itu karena kan sudah ada beberapa rest area yang juga ditambah kapasitasnya. Nah, ini untuk menghindari adanya rest area di mulut apa namanya rest area. Tapi di jalan arteri juga tidak kalah penting, Mbak. Walaupun kita dalam kesempatan ini ingin menyampaikan masyarakat yang menggunakan jalan tol, silakan kalau ingin berbuka puasa, menikmati kuliner daerah khas, silakan keluar dulu, makan, baru masuk lagi ke jalan tol. Baik, baik. Supaya kan jadwalnya ada tuh, one way-nya. Baik. Ya, jadi itu Nanti akan di-share ya Pak, jalur one way semua. Betul. Yang penting kita berharap di titik-titik mana pengalihan arus, ujung dari exit tol, itu harus siap di ujung sana. Jangan sampai ada bottleneck seperti Brexit 2017 yang lalu. Kita berharap teman-teman yang bertugas di jalan arteri bisa terus saling mengingatkan untuk memastikan siap menerima arus dari arus jalan tol. Apalagi ketika one way dibuka tentunya cukup deras ya untuk arus yang ada ke sana. Betul. Dari hasil survei yang dilakukan begitu Pak dari Korlantas Polri, ada beberapa jalur arteri mungkin yang menjadi perhatian juga Pak tadi selain jalan tol dan akan diprediksi menjadi tumpukan kendaraan ataupun kepadatan kendaraan bisa dikatakan macet. Apakah masyarakat bisa mengetahui Pak titik-titik mana saja begitu yang harus diwaspadai atau sudah cukup aman? Silahkan masyarakat bisa melintas begitu. Ya, secara umum untuk pergerakan delivery arus lalu lintas ini setelah kita melalui Jawa Barat masuk ke Jawa Tengah sebetulnya sudah mulai landai. Sudah mulai landai. Nah, tapi di titik-titik tertentu seperti yang disampaikan oleh Direktur Lalu Lintas Polda Jawa Tengah, mereka akan menerapkan untuk one way lokal di jalan arah Semarang menuju Jogja atau Solo lewat Bawen. Lewat Bawen, baik. Nah, itu lokal. Nanti ada di tempat-tempat pariwisata di masing-masing kota, destinasi. Pada di lantas kami persilakan untuk melaksanakan manajemen traffic seperti yang dilaksanakan contohnya di Bogor umpamanya begitu. Untuk naik turun ke puncak kapan buka tutup, ganjil genapnya silakan. Artinya masyarakat yang penting ikuti informasi terkini sehingga mereka tidak terjebak atau kecewa begitu ya ketika akan berangkat oh ternyata ganjil genap umpamanya. Nah ini penting untuk disampaikan. Jadi yang penting masyarakat tetap update ya apa namanya informasi-informasi dari petugas yang ada di lapangan. Baik, untuk sosialisasi sendiri Pak terkait skema arus mudik begitu tahun 2023 ini apakah sudah disampaikan begitu kepada seluruh masyarakat sebelumnya begitu seperti apa Pak? Ya, yang pertama saya terima kasih kepada para pimpinan-pimpinan redaksi. Kita sudah dipertemukan dengan beliau-beliaunya. Terima kasih juga Pak Menteri Perhubungan yang menginisiasi dan mengkoordinasikan kita. Kita berkesempatan untuk diskusi dialog. Jadi apa yang ingin kita kerjakan, kita harapkan melalui beliau nanti dengan teman-teman media yang ada di lapangan, kita bisa bersinergi untuk melihat, oh kenapa saya ngambil begini. Gitu ya, karena nanti yang di lapangan kita nih, yang ada di lapangan anggota Polri dan anggota-anggota teman-teman kementerian yang lain, kita harus pastikan komunikasi ini terjalin dengan baik dengan masyarakat. Ya, jadi penting masyarakat tidak kemudian kontra, ini menjadi kontraproduktif, tapi lebih kepada mendukung kita. Karena sekali lagi keberhasilan operasi ini sangat ditentukan oleh kerjasama, pengertian dan keikutsertaan aktif masyarakat, petugas dan kesiapan manajemen traffic kita. Berarti sinergitas semua pihak ya Pak ini untuk mendukung agar mudik ini tetap aman, lancar dan juga berkesan karena mudik tahun ini harus berkesan Pak, begitu, berkesan baik kepada seluruh masyarakat. Dan kalau tidak salah tanggal 6 April kemarin sudah dilaksanakan rapat lintas sektoral bersama BNPB, Basarnas hingga BMKG. Nah untuk masyarakat, apakah dari BMKG nanti akan menyajikan informasi-informasi terkait ramalan cuaca dan bekerjasama dengan Korlantas Polri, kemudian baru di-share ke publik seperti apa Pak? Ibu Dirut BMKG sudah tahun lalu juga melinkkan informasi itu ke beberapa satker kita. Yang tidak lupa lagi beliau kemarin pada saat di Banten kunjungan Presiden
meminta lagi bantuan. Kalau sudah ada warning dari mereka, bahkan tempat-tempat pariwisata ini untuk juga segera membantu untuk menginformasikan kepada masyarakat, apakah dengan public address dan sebagainya, sehingga apabila ada deteksi gelombang laut katakanlah seperti itu, masyarakat bisa terinformasikan dengan cepat. Karena memang setelah kita melaksanakan rencana dan segala macam persiapan, berikutnya adalah alam yang tidak kita bisa prediksi. Tentunya BNPB dengan jajarannya juga nanti akan senantiasa bersiaga di tempat-tempat yang berpotensi. Walaupun kita tidak pernah tahu akan terjadi di mana, tapi terima kasih BNPB dan jajaran Basarnas dengan jajaran itu akan bersama-sama kita di lapangan. Baik, terakhir Bapak, pesan dan himbauan yang bisa disampaikan kepada masyarakat yang akan melaksanakan mudik nanti, mungkin begitu di perjalanan sampai akhirnya mereka meninggalkan tempat, apa saja himbauan dari Bapak kepada masyarakat, silakan. Ya, yang pertama saya ingin menghimbau kepada masyarakat, siapkan perjalanan Anda dengan baik, artinya ketika Anda meninggalkan rumah, pastikan itu aman, terkomunikasikan dengan lingkungan. Yang kedua, pastikan kendaraan Anda dalam keadaan prima, silakan masih ada waktu untuk servis dan lain sebagainya. Yang ketiga, tentunya Anda dalam keadaan bugar, siapkan supir cadangan apabila perjalanan Anda terlalu jauh. Istirahat setiap 3 atau 4 jam untuk yang sudah profesional, 2 jam untuk yang masih baru. Jangan paksakan apabila Anda dalam keadaan lelah. Siapkan makanan. Kita tidak berharap Anda tidak mendapatkan kesempatan bergiliran di dalam rest area, tapi setidaknya Anda sudah siap dengan makanan yang tersedia. Dan jangan lupa para pengguna jalan tol, kartu tol harus terisi dengan cukup supaya ini tidak menjadi hambatan bagi pengemudi yang ada di belakang. Dan terakhir, patuhi rambu lalu lintas, ikuti saran petugas, dan tetap gembira tentunya, dan jangan lupa berdoa. Berdoa, baik. Itu ya Pak, jangan lupa diisi ya Pak untuk seluruh pemudik, baik. Kami ucapkan terima kasih kepada Kakor Lantas Polri, Inspektur Jenderal Polisi Dr. Andes Firman Santiabudi MSI, atas waktu dan juga informasi yang telah diberikan kepada seluruh pemirsa Polri TV. Sehat selalu Bapak, selamat bertugas. Terima kasih sama-sama, selamat bertugas juga. Baik, selamat bertugas untuk Bapak dan juga rekan-rekan di Kakor Lantas Polri. Terima kasih. Baik, pemirsa, itu dia tadi dialog presisi dengan tema kesiapan Polri pada Operasi Ketupat 2023 dalam mewujudkan mudik yang aman dan berkesan. Sampai jumpa di dialog presisi selanjutnya. Salam presisi.